belum pantas untuk berdialog dengan Bang Suma. Kamu panggilkan pendeta kalian yang paham Bible, suruh ke sini. Suruh ke sini. Oke, suruh ke sini ya. Kayak gitulah ya. Oke. Selesai kita ya, teman-teman, teman Kristen. Dari mana Abang Jadi, kenal Allah Abang itu ajanya. Alam semesta ini bukti adanya Tuhan. Betul apa betul? Betul atau betul? Selamat pagi Bang Juma. Iya, pagi. Bukti ya, adanya pencipta langit dan bumi ini adanya. Iya, iya. Kawan-kawan biar saya yang jawab. Kawan-kawan biar saya yang jawab. Ini Bang Juma ini. Iya, silakan. Ini kayak kalau masih nggak sama saya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sains tapi nggak tamat SD. Nah, ini orang sains tapi nggak tamat SD. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 katanya. Dengari dulu. Sain apa itu? Dengari dulu. Kan Bang Jum suka ngomong gitu kan, dengari dulu. Jadi ya, sains Juma yang saya sayangi dalam bidang sains. Jadi begini Bang. Jangan kau ngaku sains. Nanti kau kayak kemarin lagi. Kau ngaku sains tapi nggak ada sedikit pun sains yang keluar dari mulutmu. Dengari dulu. Ya, dengar. Saya jelasin. Saya dengar. Biar kawan-kawan juga paham. Ya, saya dengar. Iya. Dengari dulu. Saya dengar. Nanti ada saatnya ngomong Bang. Jadi, iya, saya dengar. Kalau kita tilik sejarah, Muhammad itu punya ayah namanya Abdullah. Kalau saya tidak salah ya. Ya. Abdullah itu kalau kita artikan adalah hamba Allah. Hamba Allah. Yes. Iya. Berarti dari zaman ayahnya Muhammad sebelum Islam itu ada, Allah itu sudah ada semenjak di atasnya atau di bapaknya Muhammad. Ya, Allah itu memang Tuhan dari sejak awal. Tidak ada itu Yesus. Jadi makanya orang-orang Quraisy sudah mengenal Allah. Dengar dulu. Lucu. Gimana? Apa yang harus saya dengar? Ya. Cuma yang followersnya banyak. Iya. Jadi gini. Apa? Istilah Allah itu nggak boleh abang katakan itu milik Islam. Loh, itu Tuhannya umat Islam. Itu Tuhannya umat Islam. Apakah itu Tuhan? Dengar dulu. Laban yang sains error bertanya semamu. Apakah Allah itu adalah Tuhanmu? Dengar dulu. Kan kalau saya menjelaskan cuma 4 atau 5 kata kan nggak nampak itu intisarinya. Saya ini khusus gabung biar abang nggak. Tapi kalau kamu baru berkata satu kata, saya udah tahu poinnya. Dengar dulu. Iya, jadi Islam itu hadir ketika dibawa oleh Muhammad yang di Islam disebut sebagai Nabi. Nah, berarti salah. Kenapa? Karena Abdullah itu sudah duluan dipakai oleh ayahnya Muhammad sebelum Islam itu ada. Berarti sudah ada kata Allah atau Allah sebelum Islam itu ada. Jadi segala sesuatu yang sebelum Islam itu ada jangan diklaim miliknya sendiri. Gitu. Terus Muhammad itu belum lahir. Ada lagi? Sudah ada kata Allah. Ada lagi? Gitu. Ada lagi yang ingin kamu katakan? Jadi, ada lagi? Ada lagi? Orang pencuri saya, gimana kamu tuduh kami mencuri? Ada Kata lagi? Allah itu sudah ada sebelum Islam itu hadir. Ada lagi? Buktinya apa? Ada lagi? Nama ayah Muhammad itu Abdullah. Ada lagi? Itu kan kalau orang di luar Islam disebut ada kafir, lagi? kan? Ada lagi? Tapi ayah Muhammad itu Ada lagi? kafir. Ada lagi? Nah, gitu. Ada lagi. Nah, sekarang pertanyaannya. Sekarang pertanyaannya. Apa sebelum itu kan? Tidak ada berhentinya kau sains error. Kutanya semamu, apa hubungannya Abdullah dengan nama Allah di dalam agama Kristen? Jawab. apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Ya, maka kenapa ada Allah? Kenapa ada kata Allah dalam kitab kamu? Kenapa? Coba Allah orang sains, orang sains kau bicara sesuai dengan tataran ilmu kamu dalam kurung error. Lanjut. Apa? Coba. Dari mana kata Allah dalam Bible? Oh, dari kata Abdullah.
Iya, Dari kata Abdullah. Ya, error. Laban sains error 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Coba kamu Jadi tuturkan begini. sekarang di sini. Tuturkan di depan teman-temanmu. Kau kan merasa sains. Tuturkan. Dari mana kata Allah dalam Bible? Dari kata Abdullah. Allahu Akbar, inilah Kristen. Tak ada Makanya cerdas-cerdasnya kalau sekolah, kalian Bang itu. Jum, kalau Jawab sekolah itu aja. jangan sampai gerbang. Jawab aja, jawab. Kita dari cerita Dari mana? asal kata Dari Allah. mana? Kan Oke, abang menuduh saya paham. Allah itu Paham. miliknya Saya Islam. paham. Sekarang dari mana Islam kamu ambil itu kata hari Allah? Waktu ada Sekarang. Muhammad. Sementara Oke, saya oke, Muhammad sekarang itu kamu sudah jawab. memakai nama Sekarang Allah. kamu jawab dari Berarti mana? kamu ngarang. Sekarang kamu jawab. Abang bilang itu Sains. mencuri. Semenjak belum ada Sains. pun itu Sains. Allah, Bang. Sains. Dari mana abang Sain ece. Kau jelaskan ke saya. Dari mana kata Allah kamu ambil? Apa? Apa mabuk agama? Dari mana kamu ambil kata Allah? Dari mana kamu ambil kata Allah? Jawab. Dengarkan, biar Ya, saya jawab. jelasin. Oke. Oke, Saya silakan. jelasin ya. Iya, Harusnya silakan. Islam itu tidak tersinggung ketika umat Kristen memakai kata Allah. Pertama, saya tunjukkan buktinya bahwa Allah itu versi kamu dan versi kita itu beda. Yang pertama, dalam Apa Quran alasanmu surat- mengatakan dengar dulu. versi Kalau beda? ini, kapan saya Tunjukkan bisa dulu kasih Allah itu apa penjelasan? menurut. Dengarkan. Saya tidak bisa mendengarkan pembodohan ala gereja di sini. Paham? Kamu jawab dulu dari mana kata Allah di dalam kitabmu itu menurut. Kasih saya Yang ngomong, tidak Bang berlaku bagi saya. Jum. Gimana Kasih saya sih? ngomong. Omonganmu Kasih. sampah, tidak rasional. Jawab dari mana Ah, kata itu Allah. kan. Ah. Silakan. Semua orang yang Omonganmu menilai ya. busuk. Nah, Silakan. dengar. Silakan kamu tunjukkan datamu dari mana kata Allah itu ada dalam Bible. Silakan. Dengarkan. Kalau itu kan menunjukkan ada ketersinggungan. Kenapa kamu mencuri? Ya, perhatikan. Oh iya pasti. Harusnya tidak ada Pasti dong. irisan. Loh, Nah, supaya kamu yang kamu mencuri. supaya Orang sebelum Muhammad ada, sebelum supaya Muhammad ada kata kamu Allah. tidak disebut Aduh, pencuri, mati kamu data, tunjukkan. mati kutu, mati kutu, mati Supaya kutu, mati kamu data, tidak mati dikatakan kutu, mencuri, mati data. kamu tunjukkan datamu bahwa lembaga kitab Indonesia mengambil kata Allah itu dari kata Abdullah. Tunjukkan dulu, buktikan dulu. Oke, Nah, silakan. saya juga tanya, dari mana Al-Quran itu mengambil kata Allah? Dari Al-Qur'an. Loh, Al-Quran itu ada semenjak zaman Apa? Muhammad. Apa? Padahal Allah sudah Apa? ada ketika ayahnya Muhammad sudah lahir. Dasarnya jelas, Al-Quran menyebut kata Allah. Apa dasarnya? Sejarah, dengarkan. Allah menyatakan, Allah menyatakan dirinya dengan nama Allah di dalam Al-Quran. Selesai. Iya. Nah, sekarang dari mana kata Allah dalam kitabmu? Dari mana kata Allah dalam Oke. kitabmu? Nah, Kamu tidak menjawab kata saya Allah sudah dalam menjawab. Al-Quran. Itu siapa yang Ala membuat? lillahi Siapa yang dinul membuat? khalis walladzina ittakhazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna illa Allah sulfa innallaha yahkumu bainakum. Jelas Allah menyatakan diri Allah innani Allah kepada baginda. Selesai. Sekarang kamu tunjukkan Tuhanmu menyatakan diri kepada pengarang kitabmu dengan sebutan Allah. Jantung. Jawab sekarang. Oke, makanya saya jelasin ya. Kata Allah ini menurut sejarah itu sudah ada. Jangan sejarah. Sudah. Kitabmu. Dari mana ambil kata Allah? Jangan kau bahas sejarah. Kalau kau bahas sejarah, kamu sama halnya mengatakan lembaga kitab Indonesia mengambil kata Allah dari orang Quraisy bernama Abdullah. Mau kayak gitu? Mau kayak gitu? Mau? Kamu masih punya malu kan? Kamu orang sains kan? Coba kamu tunjukkan terus harga masalahnya diri apa? pendidikanmu. Nah. Dari mana kata Oke. Allah kamu ambil dalam kitabmu? Jantung. Pegang jantungmu baik-baik. Lanjut. Oke, ginjal. Pegang ginjalmu baik-baik. Dengarkan. Kata Allah itu dalam Kristen menyatakan ke Tuhan, bukan menyinggung Allahnya orang Islam. Dari mana? Dari mana Tuhan? Dengar dulu. Saya tidak butuh jualan asumsi. Saya butuh data. Kata Allah itu diambil. Dari mana kata Allah itu?
Gila, Dari mana kalau kata jangan Allah? nyata pembicaraan Ini dari mana? orang yang tidak Dari mana? Dari mana? personal orang. Dari mana? Kau pegang jantungmu sekarang. Kau pegang jantung kau. Kau pegang jantungmu. Pukul sendiri jantungmu supaya dia berdenyut. Jangan baik-baik. Satu-satu lah ngomong ya. sampai berhenti berdetak. Saya katakan samamu, Allah itu muncul di dalam Al-Quran ketika Allah menyatakan dirinya, Innani anallah la ilaha illa ana. Allah sendiri yang menyatakan namanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai Quran. Tolong data, kalau memang Allah itu berhak kamu gunakan, tentu kata Allah itu muncul di dalam kitabmu sejak kitabmu itu dituliskan pertama kali. Silahkan. Saya tanya abang, kenapa bisa muncul kata Allah pada nama ayah dari Muhammad? Di situ sudah memakai kata Abdullah. Saya jawab. Pengabdi Allah. Saya jawab. Oke, silakan. Saya jawab. Silakan. Oke. Silakan ngarang. Karena Ya. dengarkan. Karena Iya, dengarkan. Karena dengarkan. Saya dengarkan karanganmu. Karena keturunan Nabi Ismail itu sudah mengenal kata Allah dari sejak menyatakan diri. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulanna Allah fa anna yufakun. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka orang-orang jahiliyah ini? Niscaya mereka orang-orang Quraisy ini menjawab Allah. Ini belum ada Islam. Dia mengatakan Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Jadi dengarkan. Tunggu. Saya belum selesai. Nanti giliran kamu. Jadi Ismail dan keturunannya itu mengenal nama pencipta langit dan bumi itu dengan sebutan Allah. Kemudian Allah menyatakan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Selesai. Al-Quran memiliki data akurat. Sekarang giliran kamu. Dari mana kitabmu mendapatkan nama Allah? Itu poinnya. Tunjukkan sejarahnya penulis kitabmu menerima wahyu, menerima ilham, menerima Roh Kudus dengan kata Allah. Kalau tidak, kalian adalah pencuri yang tidak punya harga diri sama sekali. Silakan. Pencuri. Oke, gini. Saya jawab. Ismail itu sudah mengenal kata Allah sebelum Islam ada. Oke? Hei, Bibelmu kamu jawab di mana dia mendapatkan kata Allah. Hei, kamu jangan kemana-mana. Kamu jawab kitabmu. Kitabku mengambil kata Allah karena pada saat Paulus di penjara di Kiliki, dia menerima wahyu dari langit dengan menyebut nama Tuhan. Wahai Paulus, serigala keturunan Benyamin, akulah Allah, Tuhannya orang Kristen. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Mana? Pegang jantungmu. Udah aku bilang samamu kan. Hei sains. Tunjukkan datamu. Akulah Tuhan Allah yang datang kepadamu, Paulus anak Benyamin, serigala yang nyamar domba. Mana? Kenapa larinya ke Islam kamu? Kenapa larinya ke Islam? Kenapa kamu lari ke Islam? Kenapa kamu lari ke Islam? Kenapa? Mana? Aduh, Jom, pegang aja ginjalmu, Jom. Mana? Buktikan intelektualmu. Saya tanya, kalau kamu intelektual, yang saya tanya, kitabmu dari mana ambil kata Allah? Kenapa lari ke Nabi Ismail? Jantungmu udah pindah ke kanan rupanya. Dari mana kata? Jantungmu pindah ke kanan rupanya. Hei, aku tanya samamu, dari mana kata Allah? Dari mana kata Allah ada dalam kitabmu? Jawab. Sejak perjanjian lama sudah memakai kata Allah.
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah yang jelas ya, siapa yang punya Allah itu tidak satu orang pun yang bisa membuktikan siapa yang mempunyai Allah. Makanya ginjal itu di perut. Ini ngaku orang sains katanya. Sejak dari perjanjian lama, ini ngaku orang agama. pada mulanya adalah Allah Dia katanya. membuat orang berbudaya, tapi karakternya begini. Elohim. Aduh, dari sejak perjanjian lama katanya ada kata Allah. Allah. Udah tugas saya sudah selesai. Tugas saya sudah selesai. Takut. Enggak. Saya tidak menemukan jawaban dari Anda. Host, kalau ada kalau ada pasien di bawah yang lebih cerdas, turunkan yang ini, yang 3 orang ini, dia nggak ada kapasitas untuk jawab dengan saya. Takut dari kemarin. Bang cuma ada kok, Bang cuma di kejadian, Bang. Kata Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Kata Allah itu sudah ada. Otakmu tak Ini orang kejadian dari kejadian 1 sampai kejadian berapa ini semua ini, Bang. Kalau memang abang kayak gitunya, ada kok, Bang. Ada kok, Bang. Mabuk agama, tapi nggak pintar. Oke. Gini. Oke, minta maaf semuanya. Gimana itu, Os? Gini. Ngomongnya satu-satu aja, satu-satu. Silakan, Bang Laban, tanggapi omongan Bang Juma. Silakan. Satu-satu aja. Apa yang dia mau tanggapi? Udah nyerah, udah kibarkan bendera putih kayak gitu disuruh lagi. Begini, lah gimana orang masih ngomong kibarkan bendera putih? Masa kamu Apa yang kamu katakan? Ada di dalam perjanjian lama, di kitab Kejadian ada kata Allah. Aduh ya Allah ya Karim. Ya udah, kata Allah itu sudah ada sebelum Islam. Gimana kamu menanggapinya? Coba. Mana orang lain sudah ditemukan orang lain mengklaim sendiri. Apalagi ente. Kalian mencuri apa? Mencuri orang sudah ada kok sebelum Ya, terus kalau tidak mencuri lalu dari mana kamu ngambil kata Allah? Dari mana? Terangkan ke kita. Kamu dari mana ngambil kata Allah? Lah, kan Al-Quran sudah jelas mengatakan innani anallah. Innani anallah. Innani anallah. Gimana itu, Os? Innani anallah. Mulai masuk sedikit Gurunda. Kalau silakan deh. Saya dulu. Baik, silakan. Saya ingin tahu sainsnya Pak Laban. Gini Pak Laban, Afwan Gurunda ya. Iya. Gini. Kalau singgung sains malu dia. Kemarin udah malu dia. Diam dulu. Ada sains ya. Diam dulu, Bang Jum diam dulu. Ini Bang Alif mau ngomong, Ustaz Alif mau ngomong, Bang Jum diam dulu. Oke, baik Pak Laban. Begini. Iya Pak Laban. Dengar Pak Laban gini. Kita pembahasan di sini menggunakan kitab suci. Itu prinsip utamanya. Dan kitab suci tentu kembali kepada original. Ketika Anda mempermasalahkan dari mana kami mengenal kata Allah, baik, kami akan sampaikan berdasarkan kitab suci. Tadi sudah diawali oleh Bang Zuma, lalu kami perlengkap. Nanti saya minta juga Bapak keluarin data dari kitab suci, kan gitu. Oke, sepakat ya? Baik, sepakat. Oke, pertama begini Pak Laban, perlu diketahui. Perlu Pak Laban ketahui, di dalam Al-Qur'an sudah tertulis bagaimana kalangan sebelum Nabi Muhammad itu sudah mengenal Allah. Ketika tadi Anda katakan ada Abdullah, yes, tidak ada masalah. Karena apa? Mari kita buka di dalam Al-Baqarah surah 2 ya. Surah kedua ayat 132. Di situ bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa ya bani ya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingat di situ Nabi Ibrahim sudah berpesan kepada anak keturunannya. Kata dia apa? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan kepada engkau agama yang benar. Nah, Nabi Ibrahim sudah mengenalkan. Oke, itu poin utamanya.
Nah, lalu bagaimana dari Nabi Ibrahim memiliki anak namanya Ismail. Dari Ismail memiliki keturunan berikut terus sampai ke bawah, silsilahnya sampai ketemu kepada Nabi Muhammad. Makanya kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Manaf dan seterusnya sampailah ketemu kepada Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail, Nabi Ibrahim sudah mengenalkan siapa nama Tuhannya Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW bukan mengenalkan nama Tuhan lagi, karena nama Tuhan sudah dikenal. Cuman waktu itu, makanya tadi ayatnya sudah dibacakan, wala ing sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Ketika kalian bertanya kepada mereka, siapakah pencipta langit dan bumi? Mereka menjawab, Allah. Orang-orang musyrik, semusyrik-musyriknya orang musyrik, ya, sekafir-kafirnya orang musyrik, dia sudah tahu nama Tuhannya Allah. Nah itu, karena apa? Mereka sudah mengenal. Makanya mereka sudah mengenal siapa nama Tuhannya. Mereka menghadirkan berhala. Ada 3 berhala. 3 berhala itu dijadikan Tuhan. Nah itu prinsipnya Pak. Nah Nabi Muhammad SAW bukan mengenalkan lagi namanya, tetapi membersihkan nama Tuhan itu dari perilaku kemusyrikan. Nah di situ poinnya Pak, ya. Nabi Muhammad bukan mengenalkan lagi nama, namun membersihkan dari perilaku kemusyrikan. Makanya turun lagi ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu ada di Quran surah Muhammad ayat 19. Ketahuilah oleh kalian semua bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Satu itu. Nah, makanya di situ kami sudah mengenal nama Tuhan kami. Nabi kami juga sudah mengenal. Nah, itu dari segi originalnya penyebutan kata Allah. Siapa Allah? Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah itu pencipta segala sesuatu. Baik, di sini saya sudah sampaikan dari versi Islam kenapa kami menyebut kata Allah, ya. Nah, saya ingin tahu Pak Laban, silahkan jelaskan dari mana kata Allah itu. Pertama, berdasarkan dari original teksnya, sehingga di situ menggunakan kata Allah. Terima kasih. Ya, izinkan. Izinkan saya tambahkan. Ya. Oh, siap, jadi siap. Teman-teman, biasanya pencuri itu tidak akan pernah mau mengaku. Itu sudah hukum alam. Jadi kalau pencuri itu mengaku, maka maka penjara itu akan penuh. Ya, itu faktanya. Nah, teman-teman Kristen, saya tambahkan firman Tuhan di dalam Injil Matius 22 nomor 37. Di sana apa dikatakan? Saya dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Akal itu digunakan, ya. Nah, terkait pertanyaan tentang kata Allah, sudah sejak dulu sampai dengan sekarang, umat Kristen tidak pernah sanggup membuktikan bahwa kata Allah itu adalah milik dari orang-orang terdahulu. Nabi Musa datang memperkenalkan Tuhan pada kaumnya siapa, kemudian datang Nabi Isa alaihissalam, Yesus memperkenalkan Tuhannya siapa, datang Nabi Muhammad memperkenalkan siapa nama Tuhannya. Mereka punya pendirian, punya prinsip, dan mereka tidak pernah meminjam Tuhannya orang Hindu, meminjam Tuhannya orang Buddha, meminjam Tuhannya orang, tidak pernah, untuk memperkuat ketuhanan Nabi Muhammad. Tidak. Allah itu diambil dari Al-Quran, resmi milik Al-Quran. Kalian tidak suka Nabi Arab, tidak suka orang Arab. Kalian tuduh orang Arab itu adalah bangsa yang tidak diakui dari keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, yang dimana Nabi Abraham kalian tuduh melakukan perzinahan. Tuduhan yang sangat keji. Lalu kekejian itu datang sampai dengan sekarang. Mereka katakan, Allah itu adalah Yesus, anak Allah. Seperti apa yang disampaikan Bang Zuma. Kalian berani katakan, oh Allah itu sudah digunakan. Siapa yang gunakan? Siapa yang gunakan? Nggak ada. Tidak ada. Yang menggunakan itu orang-orang Yunani yang datang menjajah ke bangsa Arab, di sana di Palestina, dengan orang-orang Romawi yang menjadikan Tuhan mereka sebagai apa tadi? Zeus. Itu sekian dan terima kasih. Silakan ditanggapin Bang Laban, mewakili teman-temannya. Iya. Terima kasih Kak anak Tembung. Jadi
perlu saya tekankan, saya apapun katanya, saya sudah baca asal muasal bahasa ini, tidak ada rujukan menyatakan bahwa kalau versi yang saya baca ya, kalau mungkin tadi kawan-kawan dari Islam menjelaskan, oke, mungkin itu versi kalian. Tapi kata Allah ini tidak menjadi rujukan satu agama apapun. Sebab kenapa? Tapi kalau dikatakan kata Allah ini mengungkap atau identitas satu bahasa, bahasa Arab, lebih condong ke bahasa Arab, saya setuju. Sebab Arab itu belum tentu Islam. Nah, Islam itu hadir seperti saya katakan, sewaktu zaman Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad, ayah dari Nabi Muhammad itu Abdullah, masih orang kafir, sudah mengenal kata Allah. Jadi kalau dibilang kata Allah itu merupakan bahasa Arab, saya mungkin agak setuju ke sana kalau melihat sejarah terbentuknya kata Allah. Tapi Bang Laban, mohon maaf saya potong. Ustadz Alif meminta data dari Bibel Anda, bukan sejarah. Sekali lagi saya ulangin, Ustadz Alif meminta data dari Bibel Anda. Tadi Ustadz Alif mengatakan, ditambahi oleh Bang Aristo, itu sesuai data dari Al-Quran. Sekarang meminta data dari Bibel Anda. Dari mana kata Allah itu? Silakan jawab. Nah, kalau kenapa muncul di Bible itu merupakan kata terjemahan, Kak. Nah, kata terjemahan di sini Allah itu bukan menunjukkan suatu personal atau yang serumpun atau yang sama dengan Tuhannya Islam. Jadi kalau ditanya dari mana, itu bahasa teks terjemahan yang dipakai oleh lembaga Alkitab. Jadi berasal ada yang perlu enggak saya tertawa dulu? Perlu enggak saya tertawa? Perlu enggak? Kita tertawa. Enggak usah ya. Enggak usah ya. Ya lanjut. Abang aja lah. Kok ketawa ditanya-tanya? Suka-suka abang aja lah. Mau ketawa, mau nangis, ya. Gitu. Jadi intinya adalah saya kurang sependapat kata Allah itu punya Islam. Tapi kalau dibilang merupakan identik dari bahasa Arab, itu saya lebih setuju. Karena Arab itu belum tentu Islam. Mungkin Pak Laban, itu, bisa nggak kita ngomongin data, bukan asumsi. Bisa nggak ngomongin data? Kok asumsi? Jangan perkara setuju, saya setuju, bukan gitu mainnya. Nggak bisa dia soalnya orang sains. Asumsi, kalau sains itu sama dengan asumsi gitu. Oh. Ya lanjut. Iya. Lanjut Pak Laban. Apa yang mau dilanjut? Udah saya jelasin. Oke, kalau gitu gini Pak, saya bantu Intinya bacakan. itu Gini caranya kalau gitu. Kalau gitu gini caranya. Itu terjemahan, tapi gini caranya. Saya bacakan di Kitab Bereshit 1 nomor 1. Kan bunyinya gini Pak. Bereshit bara Elohim et hashamayim wi et haaret. Nah, itu bunyinya. Di situ ada nggak kata Allah, Pak? Tidak ada. Lama sekali jawaban kalau kayak gitu. Heran. Tidak ada. Terus? Oke. Ya, berarti Bapak tidak punya data kata Allah itu dari mana? Kecuali ngambil datanya dari umat Islam, Pak. Nah, itu nggak setuju. Sepakat dulu di sini ya. Hah? Enggak setuju. Kata Allah itu tidak 100% milik Islam. Kenapa? Kata Allah itu sudah ada sebelum Islam. Itu kan saya katakan, itu fakta. Kan ayahnya Muhammad Abdullah, berarti sudah ada sebelum Al-Quran diturunkan. Tadi kan saya sudah jelaskan, Pak. Sudah saya jelaskan tadi. Kenapa kata Allah itu sudah dikenal? Iya. Dengerin Pak ya. Kenapa kata Allah itu sudah dikenal? Di Al-Quran ada pertanggungjawabannya. Ketika Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak keturunannya, bunyinya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan suatu ajaran, suatu agama, suatu bagaimana cara menauhidkan Tuhan. Itu sudah dijelaskan. Allah sudah memilihkan untukmu. Artinya di situ mereka sudah mengenal siapa yang harus ditauhidkan itu, apa konsep tauhid itu, karena sudah disebut kata Allah. Nah, itu originalnya ada, Pak. Makanya kalangan suku Arab yang Nabi Muhammad SAW bersambung sanad keturunannya, kakek moyang ke sana,
kepada Nabi Ismail. Karena Nabi Ismail salah satu rasul utusan Allah yang anak dari Nabi Ibrahim, sama-sama mendapat wasiat bahwa Tuhan telah mewasiatkan untukmu agama tauhid, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah disebutkan. Makanya Pak, Nabi Muhammad itu bukan mengenalkan lagi nama Tuhan, karena nama Tuhan sudah dikenal. Tadi saya katakan, setrinitas-trinitasnya orang kaum musyrikin, dia sudah tahu siapa nama Tuhannya. Makanya Nabi Muhammad hadir, kembalikan konsep kepada pewahyuan awal bahwa tiada Tuhan selain Allah gitu. Yang lain itu adalah berhala. Nah, saya minta data dari Bapak sekarang. Bagaimana mengenal kata Allah itu? Siapakah dia? Bagaimana kedudukannya dalam kitab Anda sesuai originalnya? Nah, saya tambahkan lagi sedikit. Ini enak. Begini baru diskusi pakai data. Bahasa Ibrani, bahasa nenek moyangnya Nabi Ismail, Ibrahim alaihissalam, menyebut kata Allah itu dengan bahasa Ibrani Eloha. Kemudian turun kepada Nabi Muhammad, kepada bangsa Arab, dikenal dengan kata Allah, serumpun kata itu. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Alif, bahwa Nabi Ibrahim sudah memperkenalkan kata Allah Eloha dalam bahasa Ibrani, dan itu digunakan kepada anak cucunya sampai kepada Muhammad Rasulullah SAW. Mewarisi ajaran Nabi Ibrahim. Nah, sekarang pertanyaannya, ini Kristen ini mewarisi agama dari mana? Dari mana diwarisi ini? Yang tiba-tiba datang, ya, kemudian mereka mengatakan bahwa Tuhan itu adalah manusia yang mati di Golgota, lalu itu adalah Allahnya orang Israel dan Allahnya bangsa-bangsa. Dari mana ini sumbernya? Ini perlu dijelaskan. Jadi kalau kalian datang ke sini tidak bawa data, kalian mau apa di sini? Kami butuh data. Ya. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Bang Juma, Anda di mana mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak, di mana apa yang diproteskan oleh Bang Zuma, selama kalian tidak bisa memberikan jawaban dan data bukti Allah itu kalian dapat dari mana, maka selama itu juga kalian tertuduh sebagai pelaku pencurian kata Allah. Itu perlu diingat. Yang kedua, saya ingin tegaskan, brother and sister, di rumah saya lagi di luar. Ini saya lagi di luar. Kalau kapan insya Allah saya di rumah, saya perlihatkan. Saya memegang Bible terbitan tahun 1949, di mana di dalam Bible itu ditulis bagaimana kemudian Yesus beribadah keliling Ka'bah. Nah, kata Ka'bah itu sudah dikembalikan ke umat Islam karena umat Kristen sadar bahwa kata Ka'bah itu dan kata masjid itu adalah milik umat Islam sehingga dikembalikan lagi ke umat Islam. Nah, harapan kami semua, umat Kristen, kami mengkritik, kami memprotes karena itu adalah milik kami. Kembalikan kata Allah itu kepada kami seperti kalian mengembalikan kata Mekah dan kata masjid di mana Alkitab terbitan tahun 1949. Kalian kembalikan dan kalian tidak pakai lagi. Ada data. Jadi bukti-bukti pencurian itu kami pegang, saudara. Kami pegang. Jadi kalau kita beradu argumen, kemudian kita misalnya datang ke dalam ruang persidangan untuk membuktikan orang itu bersalah atau tidak, harus minimal kita menghadirkan 2 alat bukti. Sah dia melakukan pelanggaran yang kita tuduhkan. Nah, Bang Zuma sudah menunjukkan bukti. Saya sudah menunjukkan bukti. Ustadz Alif sudah menunjukkan bukti. Jadi sekarang, dalam forum diskusi hari ini, kalian adalah tertuduh dari pelaku pencurian kata Allah itu. Kembalikan, itu adalah tindakan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Saya tanggapi. Justru saya bingung lihat logikanya ini di mana. Sebelum saya tanggapi Bang Aristo ya. Ismail itu belum Islam. Pada zamannya itu belum ada kata agama Islam. Sudah muncul kata Allah. Berarti logikanya nggak boleh Islam itu mengklaim yang duluan sudah ada sebelum Islam itu ada. Itu logikanya. Gimana ini cara berpikirnya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bang Aristo ini agak kacau ini saya pikir. Dari mana tiba-tiba Kristen itu ada? Bang, tahu nggak agama Islam itu hadir abad keberapa, Bang? Coba abad keberapa, Bang, Islam itu ada? Kok tahu nggak kapan kata Allah itu muncul di kitabnya Kristen, Bang? Bang Juma diam dulu, Bang Juma diam dulu, Bang Juma diam, sabar. Sabar. Aduh, sabar. Tapi katanya orang mabuk agama, masa nggak ada? Kalau Islam ditanya abad kapan, abad keberapa. Tapi kalau kitabnya Kristen ditanya tahun berapa mulai ada kata Allah, nggak mau jawab. Nanya siapa, yang jawab siapa? Oh, Bang Juma itu sudah jadi Bang Aristo, gitu. Iya. Begini. Islam secara kafah diwahyukan itu di abad ke-7, oke? Nah, itu kami sudah jawab. Sekarang giliran Anda. Tahun berapa kata Allah muncul pertama kali di dalam kitabnya orang Kristen? Jantungmu pegang baik-baik. Silakan. Masa jawaban dia dulu dengan pertanyaan? Makanya saya sudah menjawab. Kok tiba-tiba ajaran para nabi disempurnakan pada abad ke-7. Nah, sekarang giliran saya dengar. Silakan pidato. Oke, baik. Yang pertama, dengarkan. Cabut perkataanmu yang mengatakan orang tua baginda Rasulullah Muhammad SAW itu kafir. Cabut itu. Cabut. Enggak ada saya bilang kafir. Kok kamu mengatakan tadi Abdullah itu orang kafir yang pertama kali. Gini. Bagaimana di bawah, teman-teman? Dia mengatakan tadi Abdullah adalah orang kafir, orang tua Rasulullah. Putar